Shalom, salam jumpa dalam Renungan Harian 4M, Kamis 23 September 2021. Marilah kita berdoa. Kasih Tuhan yang selalu sempurna dan baru seperti setiap pagi, kami syukuri senantiasa menyambut hari baru, kehidupan baru yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kami. Sebelum kami melangkah di dalam aktivitas, di dalam seluruh tanggung jawab iman kami ingin bersaat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan saudara-saudara yang mengambil bagian di dalamnya. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami melalui pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, sehingga setiap kami yang mendengarkan sabda-Mu di pagi hari yang sejuk ini, kami diteguhkan dan diberkati di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita dalam Renungan Harian 4M, menerima, merenungkan, menghayati dan membagikan, tertulis dari Yakobus 4 ayat 1 dengan judul Penghalang hikmat bagian pertama adalah pertengkaran. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 1 demikian tertulis. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Pertanyaan berdasarkan Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 1, sengketa dan pertengkaran datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh. Kata orang, pertengkaran merupakan bunga atau kembang dalam kehidupan. Itu kata-kata bijak yang hingga batas-batas tertentu ada benarnya. Bertengkar itu tanda dekat, kata orang lain lagi, dan juga dianggap bagaikan bumbu yang melezatkan kehidupan keluarga atau persahabatan. Namun, apabila frekuensinya dan intensitasnya terlalu tinggi, itu bukan lagi menjadi bunga atau kembang dalam kehidupan, melainkan benalu yang bisa mematikan alias menghancurkan. Ibarat memasak dengan bumbu yang terlalu banyak, rasanya bisa tidak karuan. Sebuah keluarga bisa sejuk, bisa damai dan tentram, penuh kasih, bagaikan surga, tapi sebaliknya bisa panas membara dan menyiksa seperti neraka. Demikian pula dalam pertemanan. Oleh karena itu, dengarlah firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Keran air yang bocor atau lupa dimatikan bisa membanjiri seluruh rumah. Tanggul bisa jebol dan justru mulai dari retakan kecil di salah satu bagian dindingnya. Seperti itu pula seharusnya kita menyikapi sebuah pertengkaran. Berhentilah secepatnya sebelum pertengkaran itu menjadi tidak terkendali. Dengarlah juga Amsal 17 ayat 19. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Bila seperti itu, uraian dan penjelasannya, bagaimana melakukan pemberesan atas setiap bentuk pertengkaran itu? Kita harus belajar mengendalikan emosi. Selain itu, kita harus bersikap tegas terhadap pertengkaran, bukan membiarkannya merusak hidup kita sendiri dan orang lain.
Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikian juga dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berarti kita harus meminta dan memohon pimpinan Roh Kudus untuk menguasai dan mengendalikan nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh. Agar berpadanan dengan itu, kita juga harus belajar dari Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada 3 hal yang menjadi kata kunci untuk mengatasi pertengkaran. Yang pertama, cepat untuk mendengar. Kedua, lambat untuk berkata-kata. Dan ketiga, lambat untuk marah. Demikianlah renungan harian buat kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami harus mengendalikan nafsu yang selalu berjuang di dalam tubuh kami, karena itu pemicu pertengkaran yang membuat hubungan kami menjadi rusak, renggang, dan bermasalah dengan keluarga, dengan sesama anggota gereja. Oleh karena itu, teguhkanlah firman-Mu di dalam hidup kami, menjadi benih yang selalu memberikan pertumbuhan dan yang menghasilkan buah yang baik dan yang lebat di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian buat kita semua. Salam sehat, salam damai, salam sejuk hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.